Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk menghirup udara segar sehingga kita masih bisa berkumpul di Masjid Raya Telaga Kauripan dalam rangka kita memeriahkan berbahagia atas datangnya bulan suci Ramadan yang dalam hitungan hari akan meninggalkan kita. Dalam hitungan hari beberapa dari kita yang benar-benar serius memeriahkan Ramadan mungkin akan menangis. Beberapa dari kita akan sibuk meninggalkan masjid dan pergi ke mal-mal untuk mencari pakaian lebaran. Kita doakan semoga semuanya menjadi amal bagi kita semuanya. Salawat beriringan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tentu kepada kita penerus ajaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Semoga kita juga Allah izinkan bertemu dengan beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Telaga Kauripan yang dirahmati oleh Allah, tema hari ini membahas terkait dengan gugurnya 1000 alasan di bulan suci Ramadan. Kenapa Al-Fakir memilih tema ini? Kita sering melihat di 11 bulan selain bulan suci Ramadan, banyak sekali kita hidup berdampingan dengan alasan-alasan untuk tidak mampu, tidak sanggup untuk membuka mushaf-mushaf yang ada di masjid, membuka mushaf-mushaf yang ada di rumah. Bahkan terkadang ketika Ramadan masuk, kita harus membersihkan Al-Quran yang ada di rumah karena sudah penuh dengan debu, saking tidak adanya waktu untuk membacanya. Pertanyaan yang muncul, apa pemicunya? Rata-rata pertanyaan tersebut dijawab dengan kesibukan. Rata-rata pertanyaan tersebut disebut dengan tidak ada waktu. Pergi subuh, pulang maghrib, sampai rumah capek, tidak sempat untuk membuka Al-Quran dan baca Al-Quran. Kita juga sama-sama melihat, menyadari bahwa sepertiga malam terakhir itu semua orang sudah tahu bahwa di situ pintu keberkahan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Doa insya Allah diijabah, apalagi setelah kita melaksanakan salat sunat tahajud, salat sunat taubah dan sebagainya di waktu tersebut. Akan tetapi lagi-lagi kita selalu hanyut larut dalam konsep pemikiran saya capek, besok harus pergi kerja. Alasan-alasan ini yang selalu mengekang kita, membuat kita merasa paling benar untuk meninggalkan semua perintah Allah, paling benar untuk meninggalkan semua perintah-perintah yang Allah sampaikan. Padahal dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 Allah berfirman, la yukallifun nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Pasti sanggup. Allah perintahkan puasa, pasti sanggup. Allah perintahkan salat, pasti sanggup. Kita yang memilih untuk tidak sanggup dengan alasan-alasan yang luar biasa banyak. Alasan yang paling umum juga disampaikan, ya godaan nafsu, syaitan menggoda kita, bahkan berani mengklaim bahwa ada setan di diri kita sehingga kita tidak bisa beribadah dengan baik, gitu ya. Mari kita kaji. Saya penggemar Ustaz Zainuddin MZ waktu kecil, karena di kampung dulu setiap subuh pasti di setiap radio tuh kajian Zainuddin MZ kita dengar, ya. Beliau menyampaikan kisah penciptaan akal dan nafsu, dan setelah saya baca-baca buku terakhir itu ternyata dalilnya tidak terlalu banyak yang membahas itu, seperti hanya di kisah-kisah tasawuf yang disampaikan. Sebelum
ditiupkan nafsu dan akal ini ke dalam tubuh manusia, Allah bertanya kepada akal, ya akal, man ana wa man anta. Akal, engkau siapa dan saya siapa? Akal dengan penuh santun menjawab, anta rabbukumul a'la wa ana abdika. Engkau Tuhan sekalian alam dan saya hambamu, abdimu. Dengan jawaban tersebut Allah memuji akal dan menyimpan akal untuk nanti dititipkan ke ruh manusia, ke dalam tubuh manusia. Kemudian Allah ciptakan nafsu. Ditanyakan pertanyaan yang sama, wahai nafsu, man ana wa man anta. Jawaban nafsu luar biasa, dan ini yang kita dititipkan oleh makhluk satu ini. Jawaban nafsu, ana wa anta. Gue lu. Begitu jawaban nafsu kepada Allah, saya, engkau ya engkau. Oleh Allah diuji nafsu tersebut, dimasukkan ke dalam api neraka yang panasnya tidak bisa dibayangkan selama ratusan tahun. Kemudian dipanggil kembali, ditanya, man ana wa man anta. Jawaban nafsu masih sama, ana wa anta. Diuji lagi oleh Allah, disiksa lagi oleh Allah di tempat yang sangat dingin melebihi kutub utara dan kutub selatan selama ratusan tahun. Kemudian dipanggil kembali, wahai nafsu, man ana wa man anta. Jawabannya masih sama, ana wa anta. Akhirnya diuji oleh Allah dengan haus dan lapar selama ratusan tahun, dan ketika dipanggil belum sampai ratusan tahun nafsu sudah menyerah dan berteriak minta ampun, dan dipanggil, ditanya oleh Allah, man ana wa man anta. Barulah nafsu menjawab, anta rabbukumul a'la wa ana abdika. Engkau Tuhan sekalian alam dan saya abdimu, hambamu. Disimpan. Kita sama-sama mengetahui, banyak ustadz sudah yang menyampaikan bahwa di bulan suci Ramadan syaitan, iblis dibelenggu, ya. Tetapi kenapa masih banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat di bulan suci Ramadan? Masih malas melangkahkan kakinya ke masjid, ke musola, ke tempat-tempat ibadah, tempat berkumpulnya para alim, pemikir-pemikir Islam untuk menambah ilmu. Sehingga mari kita refleksikan sedikit. Salah satu kejadian luar biasa di bulan suci Ramadan adalah perang Badar. Berdasarkan beberapa sejarah, jumlah pasukan Islam kurang lebih 313 pasukan melawan 1000 kurang lebih pasukan Quraisy. Jumlah yang sangat timpang. Secara hitungan matematika manusia, hal ini sangat sulit untuk bisa dimenangkan. Terjadi pertempuran, jumlah kecil sangat berdampak melawan jumlah besar, sehingga Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, jika engkau tidak menolong kami pada peperangan ini, maka tidak ada yang akan beribadah kepadamu di bumi ini, ya Allah. Atas izin Allah diturunkanlah ribuan malaikat untuk membantu perperangan ini. Peperangan selesai atas izin Allah, kaum muslimin menang, 313 ditambah oleh para malaikat menang. Kemudian ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, adakah perang yang lebih besar, lebih berat dari perang ini ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah, ada. Perang ini masih kecil. Perang yang lebih besar akan menghadapi kalian adalah perang melawan nafsu kalian, perang melawan diri kalian sendiri. Nah, itu kenapa di bulan suci Ramadan alhamdulillah mayoritas kita bisa beribadah dengan baik, bisa datang ke masjid dan melaksanakan ibadah dengan baik, tidak terdistraksi atau tidak terganggu dengan aktivitas dunia luar dengan megang handphone dan bermain dan sebagainya. Kenapa? Karena sesuai dengan penciptaan nafsu tadi, kita sedang mendidik nafsu tersebut dengan haus dan lapar. Makanya lebih mudah. Nah, dengan konsep ini maka gugurlah semua alasan-alasan tersebut bahwa
Tidak bisa karena ini, tidak bisa karena ini, tidak bisa karena ini. Kenapa di bulan suci Ramadan bisa? Ini luar biasa bagaimana Allah membolak-balikkan diri kita, fakta bahwa kita selalu beralasan tidak bisa karena sibuk, tidak bisa karena punya anak, tidak bisa karena jualan, tidak bisa karena sedang ini itu dan sebagainya. Tapi di bulan suci Ramadan tiba-tiba yang selama ini membuka Al-Quran baca aja susah, sekarang satu hari bisa 1 juz. Ya Pak Burhan. Yang selama ini bangun untuk tahajud susah, jam 3 udah bangun untuk sahur. Kenapa bisa? Karena kita didik nafsu yang ada di diri kita ini dengan baik. Nah maka jangan sampai setelah Ramadan ini selesai kita kalau kita menggambarkan saat ini akal sedang ada di atas, nafsu sedang ada di bawah. Nafsu dikelola oleh akal dengan sebegitu baiknya sehingga kita bisa patuh dan taat mengikuti kegiatan. Jangan sampai setelah Ramadan selesai mulai bergeser, nafsu mulai kembali ke atas dan kita dikontrol. Kontrol pertama yang paling sukses dilakukan oleh nafsu adalah kita kalap saat Idul Fitri. Semua kita hajar makanan. Habis itu begah, sakit, lagi-lagi sholat tidak bisa kita laksanakan. Dan ingat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam surat Ibrahim ayat ke-22 terjadi percakapan antara umat dan iblis dan Allah. Bagaimana umat meminta kepada Allah, ya Allah, kami ini patuh kepada Engkau ya Allah, tapi kami diarahkan oleh iblis ini. Wahai iblis, lindungi kami, jaga kami. Kata iblis, saya tidak punya kekuatan apa-apa untuk kalian. Saya tidak bisa merusak kalian, saya tidak bisa ganggu kalian. Saya sudah ditakdirkan dengan janji yang Allah berikan kepada saya, dan itu yang saya jalankan. Dan kalian sudah berjanji kepada Allah ketika penciptaan, dan kalian itu yang kalian jalankan. Tugas saya hanya minta perpanjangan waktu untuk diwafatkan, sehingga saya mempengaruhi kalian. Pilihan kalian untuk mengikuti hasutan saya atau tidak. Maka jangan sekali-kali di akhirat nanti, di dalam surat Ibrahim ayat 22 tersebut, jangan sekali-kali engkau menyalahkan saya untuk terjerembabnya kalian ke liang maksiat dan masuk neraka. Itu kesalahanmu sendiri. Maka di bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah, ini malam ke-22 insyaallah hari ini ya. Dan malam ke-22 ini jumlah jamaah masih sangat banyak. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, karena seperti yang disampaikan di Mushola Al-Ikhlas, saat ini kita ada di fase kepompong. Kita sedang puasa, sedang membenah diri. Mudah-mudahan Syawal nanti kita menjadi kupu-kupu yang lebih bermanfaat, yang bisa menyuburkan tanaman, yang bisa memberi manfaat tidak hanya kepada diri kita, kepada masyarakat, kepada umat, dan kepada agama yang Allah titipkan kepada kita. Itu saja mungkin bisa disampaikan. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Jika ada hal yang benar, insyaallah semua itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.